Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Linggo Post Channel dimanapun Anda berada. Kembali bersama Mbak Uli di sini. Kita hari ini kita syutingnya di hari Selasa, maaf ya. Selasa tanggal berapa nih? 8 ya, 8 Maret 2022. Ini siang di Lubuk Linggau. Hari ini cuacanya sangat panas teman-teman. Jadi pemirsa yang mungkin merasakan panas terus gerah ya, harap bersabar dan pintar-pintar menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena di Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara itu kasus COVID-19 terutama untuk varian Omicron itu sedang agak naik daun. Nah, jadi teman-teman pastikan jangan sampai dehidrasi, pastikan tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan kalau bisa berdiam diri di rumah saja, WFH atau sekolah dari rumah saja. Karena 3 daerah ini sedang menerapkan kebijakan PTM terbatas ya. Ada juga di Lubuk Linggau sedang menerapkan belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Bicara soal pendidikan, hari ini saya dapat tamu, ini jauh, tamunya dari Jogja. Jadi ini mahasiswa dari beberapa kampus di Yogyakarta dan mereka sempat sharing sama Linggo Post beberapa hari yang lalu dan kita sepakati untuk bisa ngobrol bareng-bareng, memotivasi teman-teman di Musirawas yang mungkin sekarang masih SMP, masih SMA, masih SMK, terus pengen gimana sih kuliah di Jogja, seperti apa sih habitnya mahasiswa di sana dan bagaimana biar dapat scholarship atau beasiswa. Nanti kita ngobrol sama Mas Dedi Pamungkas, ini mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Beliau aslinya di Megang Sakti, tahu ya. Jadi ini kita sapa dulu Camat Megang Sakti, Polsek Megang Sakti, dan Bupati Musirawas yang mungkin sempat akan menyaksikan podcast kita di siang hari ini. Dan Mas Dedi Pamungkas ini sebagai Ketua Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Musirawas di Yogyakarta. Jadi kita nanti akan tanya-tanya tentang IKPM, kita akan belajar tentang seperti apa Mas Dedi menempuh pendidikan gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin pengen kuliah ke Jogja jangan takut, bisa belajar dari Mas Dedi dan Mbak Lia Francisca dari Ngesti Boga 2, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Wow, ini SMA-nya di mana dulu? SMA Jayaloka. SMA Jayaloka. Mungkin bisa salam dulu ya untuk Kepala Sekolah SMA Jayaloka dan Bapak Ibu Dewan Guru. Selamat siang. Beliau adalah Wakil Ketua IKPM ya, dan sekarang sedang menempuh studi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan nih, kita udah beberapa kali ya kayak dia, kita dapat tamu memang basically di bidang pendidikan. Nah ini jadi penyemangat kita, semoga saja dengan menghadirkan 2 tamu istimewa ini teman-teman di Musirawas semakin termotivasi untuk kuliah, jangan puas di SMA dan SMK saja, dan jangan takut ketika harus nyebrang pulau untuk menempuh pendidikan. Oke. Sama Mas Dedi dulu ya. Mas Dedi kemarin kan sempat ke Linggo Post ya. Kita cerita tentang program. Jadi IKPM-nya ternyata banyak sekali programnya. Dan sejauh ini seperti apa IKPM mengcover kebutuhan teman-teman yang ada di asal Musirawas dan menempuh pendidikan di Yogyakarta. Ini mikrofonnya bagus ya? Oke. Ya, sejauh ini kita ini boleh kita lihat. Iya. Sejauh ini teman-teman dari kawan-kawan pelajar ataupun mahasiswa, sebenarnya saya mau bilang terlebih dahulu di Jogja itu bukan hanya mahasiswa, maksudnya dari Musirawas, tapi ada juga teman-teman dari anak yang SMA juga. Makanya dikatakan adanya Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa, Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Musirawas. Okay. Nah biasanya untuk mengcover kebutuhan teman-teman. Tadi biasanya kita melakukan kegiatan atau program kerja yang dimana kebutuhannya ada ya non akademis dan akademis, dimana salah satunya kalau kawan-kawan di luar dari akademis, biasanya kita tergantung kebutuhan kawan-kawan, ada program kerja biasanya olahraga, biasanya kita ada juga kebutuhan di luar dari olahraga juga terkait akademis, kita melakukan diskusi rutinan. Jadi ada beberapa kerja rutin yang biasanya tiap minggu kita lakukan.
seperti iya. hal-hal yang kita lakukan tadi, diskusi malam Jumat, dan juga keagamaan juga kita lakukan, seperti apa namanya, kalau diibaratkan itu kultur kebudayaan kita, teman-teman kita di Sumatera nih biasanya itu kan sering melakukan yasinan. Nah, biasanya kita di malam Jumat itu sering sekali kita melakukan rutinitas yasinan, agenda bersama. Di lain sisi kita juga silaturahmi, di lain sisi juga kita menjalankan ritual keagamaan kita. Oke. Nah, biasanya seperti itu kita melakukan kegiatan kawan-kawan yang biasa rutinan di Yogyakarta. Itu anggotanya sekarang berapa IKPM? Yang di Musirawas yang di Jogja. Iya, yang. Kalau kurang lebih dari database yang kita lakukan pendataan, itu yang terdata dari kita selaku kepengurusan itu kurang lebih 236 orang. Itu pelajar dan mahasiswa kawan-kawan dan Musirawas yang ada di Jogja. Kebanyakan mereka ngambil jurusan apa? Kalau misalkan kampus? Kalau kampus itu mayoritas, kalau bisa dikatakan itu ada yang banyak berdasarkan mayoritas dari teman-teman itu banyak yang pendidikan. Ya. Oke. Terusnya seperti yang Ibu wakili. Oh, Lia juga. Oh ya, karena Tamsis ya. Lia prodi apa, Lia? Saya prodi PGSD. Oh, PGSD. Wah, ini calon guru yang paling sabar ini, bayangin, yang bakal ngajarin calistung. Oke. Jadi ceritanya kalian bisa gabung di KPM itu seperti apa? Mungkin saja ada teman-teman yang juga dari Musirawas tapi mereka nggak tahu ternyata kalau ada IKPM. IKPM secara nggak langsung kan kalau misalkan hal yang paling remeh-temeh ya, misalkan ada yang sakit kan enak bisa dijenguk, atau butuh darah atau apa kan bisa lebih mudah komunikasinya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ada IKPM, gimana caranya mereka untuk bisa gabung ke IKPM juga? Jadi kalaupun teman-teman ingin tahu terkait IKPM ataupun ingin bergabung, mungkin teman-teman di sini yang belum tahu atau gimana, silakan mungkin memantau kegiatan kami melalui sosial media kami. Ada juga Instagram IKPM Musirawas maupun Facebook. Bagi teman-teman yang ingin tahu bisa melalui sosial media tersebut dan bisa menghubungi ataupun DM dari yang ada sosial media yang kita sediakan. Nah, nanti bisa menghubungi sosial media tersebut, nanti kita akan lanjut komunikasi. Jika nanti teman-teman mungkin ada yang pengen tahu terkait info pendidikan ataupun pengen join dalam EKPM, kegiatan ya, ataupun kegiatan, bisa menghubungi sosial media yang ada kita. Oke. Ini kita cerita tentang mereka dulu, gimana ceritanya bisa kuliah di Jogja. Ceritanya kalau Lia dulu bisa ke Tamsis itu ceritanya kenapa dulu? Atau memang keluarga banyak di Jogja atau gimana gitu loh? Atau memang ternyata ada hal lain ya? Lia emang dari awal cita-citanya mau ke Jogja, pengen punya pergaulan baru mungkin gitu. Ya, awal saya kuliah di Jogja itu pertama karena saya itu melihat Jogja itu adalah kota pelajar. Oh gitu. Jadi saya tertarik dan tertantang untuk mencoba mendapatkan pengalaman dari luar daerah. Ya, bagaimana kulturnya, bagaimana caranya hidup di daerah yang lain, seperti misalnya contohnya di Yogyakarta. Ini semester berapa sih? Saya sudah semester 8. Jadi dari semester 8 itu ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama di Jogja? Ada. Apa Dulu tuh? pas awal-awal kuliah itu kan nggak punya temen nih pertamanya, saya juga belum kenal namanya IKPM. Nah, terus saya ini kesulitan mau berangkat ke kampus. Oh iya. Dan saya kan nggak punya kendaraan. Iya. Dulu bingung karena kan kita di sini ibarat kata saya masih di pelosok seperti itu, tinggalnya masih teknologi itu belum canggih seperti itu, belum seperti sekarang. Terus saya mau berangkat itu saya nggak bisa balik karena HP saya itu lowbat. Oh iya. Nggak bisa balik, jadi saya bingung mau menghubungi siapa kayak gitu. Saya belum punya teman di sini seperti itu sih. Jadi setelah itu siapa yang nolong? Setelah itu nelpon orang tua di rumah. Saya nggak bisa pulang seperti itu. Jadi orang tua bingung, terus untungnya ada teman saya itu diteleponkan teman saya. Terus, jadi setelah gabung di KPM apa perbedaannya yang dirasakan sama Lia? Yang saya rasakan gabung
bergabung di EKPM itu adalah yang pertama saya itu suka adalah kegiatannya itu positif-positif seperti yang tadi dibilang oleh kakak saya itu, yaitu ada kegiatan rohani yang mungkin di kampus itu tidak bisa kita dapatkan setiap hari seperti itu. Terus ada kegiatan olahraga di luar kampus seperti itu. Jadi kegiatannya lebih positif, terus pergaulannya lebih terarah. Oh gitu. Jadi terus teman-temannya juga lebih banyak, terus nggak bingung mau ini nggak punya temen kayak gitu. Oh, di Jogja iya. itu kan, di Jogja jauh banget dari keluarga. Orang tua terus ya. bingung gitu kan, terus karena udah gabung jadi teman-temannya banyak. Oke, sebenarnya kalian kosnya sabar ini nggak sih, deket nggak sih, atau mencar-mencar juga? Dan kebetulan kalau kami itu kan ada asrama. Nah, Oh, kalau di asrama ya, juga. di Jogja itu ada asrama Silampari. Nah itu untuk yang laki-laki. Nah Oh, untuk yang gitu. perempuan ini belum ada. Jadi yang perempuan ini ngekos, jadi jauh. Itu asrama Silampari dibiayai oleh Pemda atau gimana? Ya, Itu Iya. Ya itu apa namanya, asrama Silampari itu adalah pembangunan dari daerah Pemda Musirawas. Oh, gitu. Yang sudah lama dari tahun kalau pengetahuan kita itu tahun 1979 kalau nggak salah. Jadi khusus untuk- keberadaan asrama itu apa namanya sudah lama dari tahun terdahulu sampai Oke. saat ini juga. Mungkin bisa dikasih sharing ya untuk Ibu Bupati mungkin ya. Kalau bisa untuk pengadaan asrama putri mungkin ya. Jadi bisa membantu teman-teman yang mungkin sangat membutuhkan atau ternyata mau pulang kos agak jauh ke situ dulu gitu ya, biar lebih aman gitu. Oh ya, Jogja saat ini seperti apa untuk dunia pendidikannya? Perempuan dulu. Perempuan dulu. Kalau pendidikan di Jogja saat ini apa ya? Menurut saya saat saya kembali sini jauh berbeda sih. Di Jogja itu apa ya? Namanya kota pelajar kan. Jadi semua itu kayak diisi oleh mahasiswa, mahasiswi, pelajar gitu. Kita ketemu dari sana mahasiswa, bukan hanya dari mahasiswa Musirawas juga, tapi juga dari daerah lain. Aktivitasnya juga padat ya. Aktivitasnya juga padat. Oh gitu. Oke, kita kan kalau bicara soal Jogja, kira-kira kos kalian untuk 1 bulan hidup di Jogja itu butuh berapa sih? Mungkin teman-teman mikir ya, Mah, Kante kalau aku kuliah ke Jogja aku butuh sekian juta loh gitu. Kalau Lia butuh berapa juta kalau perempuan dulu? Nanti kita tanya kalau cowok berapa. Karena kalau perempuan tuh lebih banyak perintilannya gitu. Jadi kita tanya dulu, yang paling tinggi berapa kira-kira Lia? Sebenarnya untuk biaya di Jogja itu sebenarnya kita bisa milih ya, mau gaya hidup kita mau seperti apa dulu. Nah, Seperti itu kuncinya. Ya, kuncinya di gaya hidup kita. Kalau mau yang standar mungkin 1 jutaan cukup untuk cewek ya. Oh, 1 juta cukup? Ya, cukup. Karena kan di sana harga kos itu kan Berapa? Rata-rata berapa? rata-rata 500 Per bulan? per bulan ya. Itu sudah 500. lumayan ya? Ya, kalau itu kan 1 juta untuk kebutuhan saja ya maksudnya. Oh iya. 1 juta kebutuhan, dan itu saya rasa cukuplah 1 juta itu. Oh gitu. Kan di sana juga makanan agak miring. Oh iya, agak miring. Mau makan 2.000 aja ada ya. Oke, jadi teman-teman itu gambaran. Tapi gimana ketika mobilitas mungkin ya, dipikir mobilitas juga. Paling padat itu biasanya kalau misalkan kita full aktivitas, biasanya butuh sampai 2 juta nggak? Misalkan kita lagi nyusun skripsinya atau kita lagi ada project apa gitu, paling mahal berapa biasanya biayanya? Mungkin 2 Tergantung juta. ya, kalau projectnya rapatnya di kafe beda ya. Tergantung ini tadi gaya hidupnya itu tadi kan. Oh, gitu. Kalau kita di sana kan tinggal milih Oh, mau yang iya. murah bisa, mau yang mahal juga bisa, high class juga Oh bisa. iya, tinggal tergantung kitanya mau gaya hidup atau mau sederhana. Iya. Lia, ngomong-ngomong dari Mas Dedi dulu. Kalau Mas Dedi pernah ada perjuangan nyari beasiswa nggak? Dulu sempet pernah itu. Pernah? Jadi di kampus saya, tapi sebenarnya dikatakan beasiswa atau enggak, mungkin kayak program dari kampus sih. Jadi kayak pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu.
Nah, cuma ada cerita menariknya itu, Mbak. Jadi kebetulan kita di kampus kita tuh ada program student change. Itu salah satunya itu di China kalau nggak salah itu. Oh Nah, iya. sebelum pandemi. Nah, pada saat dijadwalkan itu sebenarnya kita programnya itu mau berangkat tuh sebelum pandemi itu. Nah, tetapi karena apa namanya terkendala karena situasi kondisi pandemi, jadi kita cancel semua akses untuk ke luar negeri. Jadi program kita nggak jadi. Oh gitu. Tapi itu program dari Perdana Menteri dari Cina ke sini atau dari kita ke Cina? Jadi ya pertukaran mahasiswa. Oh, Mas jadi pernah lulus seleksi itu? Ya, kampus kita terus kampus Cina juga. Oh, jadi gitu. pertukaran mahasiswa gitu. Oh, gitu. Jadi kerjasama antar lembaga kampus dari kampus kami dengan kampus yang ada di Cina. Rencananya kalau misalkan jadi berapa bulan? Setahun? Itu sampai itu lulus, Mbak. Jadi teman ya, bahkan gini Mbak, teman kita yang dari Musirawas itu anak Transubur, itu kebetulan teman saya juga kemarin student exchange, Nah, dia menyelesaikan studinya di China seperti yang saya bilang tadi. Beliau udah berangkat duluan? Iya, dan hari ini sudah selesai. Oh, jadi dia jadi mahasiswa sana ya jadinya? Ya. Jadi harus nyelesain di sana? Iya. Oh gitu. Oh ya memang ada ya program itu. Jadi ternyata di Jogja banyak sekali ya. Oh jadi tergantung dengan kampus-kampusnya ya. Ada kampus yang punya program kayak gitu. Ya, dan tergantung kita mencari informasinya. Oh gitu. Sebenarnya kalau kita misalkan posisi masih SMA dan SMK di Musirawas, Lubulingga dan Muratara misalkan, kita mau dapat beasiswa biar bisa free kuliah di Jogja itu ada nggak sih potensinya? Ya, baik. Kalau untuk beasiswa itu sebenarnya banyak informasi yang kalau teman-teman mau cari, yang sepengetahuan yang kami tahu itu di beberapa kampus, bahkan teman kita yang bendahara umum itu dapat full beasiswa dari kampus UP 45. Oh, selama kuliah? Ya, full beasiswa selama 8 semester kalau nggak salah itu. Harus ada syarat nggak biasanya? Itu syarat ada syarat administrasi itu dia yang melewati. Nah, jadi ada beberapa syarat yang dilakukan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tergantung pilihan juga, ada full beasiswa 8 semester, ada juga kalau nggak salah tuh beasiswa 2 semester. Itu di kampus UP 45. Dan ada juga itu yang menarik ini, yang di kampus pertanian kalau satu Stipram kalau nggak salah. Instiper atau Stipram. Nah, itu kampus basicnya kalau nggak salah pertanian, itu malah informasi full beasiswanya itu full banget, Mbak. Jadi mau biaya hidup, ya, buku benar. gitu ya, nggak hanya SPP ya jatuhnya ya? Enggak. Kalau tadi kan yang UP45 tadi itu dia cuma SPP, pembayaran kuliah. Nah, kalau yang satunya ini full beasiswa dari kita berangkat. Oh, transport juga? Ya, berangkat dari Sumatera, Musirawas, dibiayai, terus sampai sana tempat tinggal udah dijamin. Terus per bulan dibiayai dan biaya kampusnya juga dibiayai, jadi full. Itu bagi teman-teman yang mungkin tertarik terkait informasi beasiswa. Oh gitu ya. Oke, mungkin kan kalau di Lubulingga, Musirawas itu banyak ya kampus-kampus juga. Dan kenapa kalian dulu tertarik selain memang Yogyakarta kota pelajar, atau mungkin si Dedi dulu deh cerita dulu bisa ke Jogja itu gimana gitu? Ya, jadi kebetulan pada saat itu saya kan kelas 3 SMA. SMA mana nih sih Dedi nih? Kebetulan saya SMK Yadika. Oh, SMK Yadika. Wah, SMK Yadika Lubulingga ternyata. Ya, Dedi alumni SMK Yadika. Ini SMK Yadika banyak juga yang lulus ke Jepang ya kalau nggak salah, ke Jepang. Oke. Jadi gimana ceritanya itu? Nah, kebetulan pada saat itu kelas 3 keluarga sanak saya itu itu ponakan gitu. Nah, itu kuliahnya itu di Jogja kebetulan. Pertama itu. Nah, kedua, dan sepengetahuan saya cari di Google ataupun di beberapa informasi di internet, di mana sih kalau mau lanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ternyata salah satu kota yang ada di Indonesia yang disebut dengan kota pelajar dan menarik bagi saya itu Jogja. Nah, sehingga dapat informasi itu dari sanak keluarga maupun informasi dari internet. Nah, mulai berpikir nih, wah kayaknya menarik nih dengan kota pelajar nih. Butuh duit banyak nggak awalnya? Menarik aja nggak bisa ya, harus nyiapin dulu kosnya gitu.
ternyata kata Dedi udah tinggal ngomong aja langsung. Itu ceritanya kan nggak mungkin sebatas menarik ya, pasti Dedi harus ngomong sama orang tua, harus nyiapin berapa gitu. Iya benar. Terus secara mental juga harus mereka kesana Dedi di tempat orang tua, tempat keluarga atau gimana? Tinggalnya? Kalau tinggalnya kebetulan di asrama. Oh di asrama. Di asrama yang tadi yang saya bilang tadi. Emang berapa sih kapasitas asramanya? Apa? Kapasitas asramanya berapa? Kapasitas kamarnya itu ada kurang lebih 14. Kalau 14. 14. Jadi bagi teman-teman yang mungkin cowok dari teman-teman dari daerah Musirawas gitu, mungkin bisa tinggal di asrama kita kalau ingin melanjutkan pendidikan yang ada di Jogja. Oh gitu. Untuk yang S2, S3 boleh? Boleh, selagi statusnya mahasiswa. Boleh. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau S3 ya, daripada kita bayar kos kan ya, kita di asrama bisa sambil ngajarin adik-adik gitu maksudnya. Oke gitu teman-teman ya. Jadi Dedi dari SMK Yadika, terus Lia dari SMA Jayaloka. Nggak nyangka bisa kuliah ke Jogja, yang kita mikirnya wah duitnya akeh gitu. Dan ternyata mereka bisa. SPP per bulan per semester berapa sih di Jogja? Kalian kan kampusnya kampus swasta ya? Iya. Itu SPP biasanya berapa rata-rata? Kalau SPP ya, biaya semesteran kali ya? SPP-nya itu 1.750.000. Masya Allah, ringan banget. 1.750.000. Terus apalagi biaya yang harus dikeluarkan? Buku mungkin, SKS atau apa? Buku enggak, SKS ya. SKS itu biasanya satu SKS itu 100.000. Oh, satu SKS. Iya. Per semester berapa SKS? 20 sampai 24. Oh gitu ya bayangannya. Itu di Tamsis. Di UAT berapa nih? Kita nggak apa-apa karena apa? Karena ini jadi gambaran teman adik-adik yang mungkin bakal ngelanjut. Jadi kalau aku kuliah ke Tamsis tuh sekitar segini dan itu sangat terjangkau. Apalagi kalau yang rajin nabung seminggu dapat 1 semester. Kalau Mas Dedi gimana? Kebetulan di kampus saya itu di Wadi itu saya ngambil prodi teknik kan Pak. Apa? Teknik. Oh teknik. Jadi teknik apa? Teknik informatika. Wah, ini calon IT nih. Kalaupun menyangkut terkait biaya, itu kan tergantung jurusan yang kita ambil. Oh, jadi tergantung jurusan. Semakin jurusan yang kita pilih semakin misalnya farmasi, kedokteran itu kan agak range-nya agak tinggi dan mungkin karena sektor faktor alam dan sebagainya. Nah, kalau kebetulan di jurusan saya itu kalau 2.950.000 kurang lebih. Oke, 2,9. Itu tahun 2022. Biasanya naiknya ya 500 paling tinggi ya. Naiknya seperti itu. Jadi itu gambarannya teman-teman, biaya kos sangat murah 500.000 dan potensi beasiswanya juga banyak. Terus organisasi juga banyak ya? Iya, Mbak. Jadi kebetulan juga di Jogja khususnya di tingkat Sumsel itu perkumpulan pelajar maupun mahasiswa itu 17 kabupaten itu ada. Jadi bukan hanya Musirawas, yang Muratara maupun yang Lubulingga pun ada. Oh iya. Berjadi kalau jangan takut intinya ya, karena pasti wong kita tuh aduh. Jadi ada kawan-kawan yang dari Muratara ataupun Lubulingga. Awak aduh gitu. Mau orang Linggau aduh ya. Kita ya. Iya, jadi jangan khawatir. Intinya gitu, berarti teman-teman di Musirawas luar biasa ya, berarti ya sudah di situ. Kalau ngomong prestasi gimana teman-teman Musirawas? Ada nggak yang mungkin sudah pernah kalian tahu juara nasional atau apa gitu, gimana? Ya jadi sepengetahuan yang kita tahu itu yang salah satu prestasi yang saya bilang tadi Mbak, teman kita. Oh yang beasiswa? Yang tadi yang program tadi. Oh China ya? Ke China itu teman-teman kita dari Transubur. Transubur daerah maksudnya ada di Musirawas ya? Transubur. Daerah Transubur. Nah itu teman kita. Nanti kita searching ya Kak Edi, Transubur. Aku sering dengar kata Transubur, cuman mau nyebutin kecamatan takut salah ya teman-teman. Dan juga ada juga teman kita yang sebenarnya kemarin berprestasi juga dari teman-teman mahasiswa Musirawas, tapi ikut kan olahraga kalau nggak salah yang lomba tinju kalau nggak salah daerah di Sumsel. Nah kemarin dia
dapat apa ya, emas kalau nggak salah Mbak. Oh gitu. Orang dari Terawas Mbak itu Mbak. STL Ulu Terawas. Mahasiswa Jogja juga, yang asalnya dari Musirawas. Wah, Pertina jangan-jangan ya, gabung di Perserikatan Tinju tingkat nasional Indonesia maksudnya. Oke, jadi itu gambaran teman-teman dari IKPM, pengalaman teman-teman IKPM itu berjuang jadi mahasiswa di Yogyakarta. Kalau pelajarnya gimana tuh Mas Dedi? Kalau misalkan anak-anak SMA kan biasanya pergaulannya nggak seluas mahasiswa ya. Nah kalau pelajar mau sekolah di Jogja aman nggak sih gitu sekarang untuk pergaulannya? Gimana Mas Dedi? Kalau untuk anak teman-teman dari SMA itu pergaulannya seperti biasa yang kita sama teman-teman mahasiswa. Memang tapi kapasitasnya mungkin teman-teman kan padat, mungkin dari pagi kalaupun aktivitas sampai sore. Nah artinya teman-teman yang pelajar SMA kan punya aktivitas yang rutin, beda dengan mahasiswa. Kadang sekali sehari mungkin belum tahu ada jadwal mata kuliah atau enggak, satu kali atau dua kali. Kalau teman-teman pelajar ya begitu. Dan memang ya selagi kita masih ada waktu, kadang kita juga kumpul kan 1 minggu sekali silaturahmi, bentuknya kayak tadi ada yasinan maupun olahraga maupun ada ajaran diskusi. Nah di momen itulah teman-teman baik yang pelajar maupun mahasiswa kita kumpul gitu. Oh sharing ya, mungkin ada yang aku nggak ada buku ini gitu ya, atau aku duit berasku habis gitu ya. Bahkan, kan biasa ya kayak gitu ya. Kayak gitu loh Mbak. Bahkan yang hal-hal sepele pun misalnya teman-teman bocor ban atau gimana ya, karena kita juga serantauan atau gimana, itulah bedanya keluarga kita Mbak. Karena ya apapun teman-teman yang dirasakan, selagi kita bisa bantu, saling membantu semuanya Mbak. Benar. Jadi nggak hanya sebatas ngumpul-ngumpul loh di IKPM, banyak sekali manfaat sosialnya ya, setia kawan gitu ya. Banku bocor tinggal mana Sherlock gitu ya, tinggal langsung dibantu gitu. Bukan berarti kita terlalu individualis selalu harus Musirawas yang membantu ya teman-teman, tapi setidaknya kalau ada teman-teman dari perantauan yang juga ikut andil dalam kehidupan kita kan rasa kekeluarganya lebih erat gitu ya. Dan ini mereka sedang ada di Musirawas sekarang. Ini dalam rangka apa kalian datang kembali ke tanah kelahiran? Apa ada misi lain pasti apa mau sosialisasi atau mau apa gitu? Kami kembali ke sini yang pertama itu tujuan kami adalah karena ini kami membawa nama IKPM. Oh gitu. IKPM Musirawas, jadi kami ingin audiensi. Oh iya. Audiensi kepada banyak instansi ya. Instansi baik dari Bupati, Pemda, dari dinas dan juga dinas kebudayaan maupun dinas pendidikan dan juga dari Lindopos juga salah satunya. Oh iya. Jadi untuk untuk memperluas lagi ruang lingkup kita supaya teman-teman Musirawas itu tahu gitu kalau di Jogja itu nggak perlu takut gitu, karena ada teman, sanak, keluarga yang asalnya dari daerah sini. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya. Kita udah ngobrol lebih kurang berapa menit ini Kak Edi? Oke, pas. Jadi gitu teman-teman, kita sudah dapat bocoran dari Lia dan Dedi itu tentang bagaimana belajar dan menimba ilmu baik sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa di beberapa kampus di Yogyakarta. Jadi bagi teman-teman, bagi pelajar SMA, MA, mungkin SMK yang sekarang sedang punya cita-cita gimana caranya kuliah di Jogja dan sebagainya, bisa simak perbincangan saya dari awal dengan Mas Dedi dan Mbak Lia. Meski hanya sekelumit, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih Mas Dedi, Mbak Lia sudah berkenan. Ini jauh loh. Satunya dari Megang Sakti, satunya dari Jayaloka, bayangin. Terus kita tinggal nunggu enak di sini ya. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kita semua semoga selalu sehat dan sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.